Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayah. Salawat serta salam mari kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Nah, jumpa lagi dengan Ana, Kak Muhammad dan Abi kita, Abi Abu Azam. Kaifa halu ya Abi? Alhamdulillah, ya Masya khair. Allah. Nah, adik-adik, sebelum kita bertanya kepada Abi mengenai apa yang kita bahas kali ini, kita saksikan dulu murotal berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Abi, Ya. nah Abi, kira-kira kali ini apa yang akan kita ceritakan bersama adik-adik kita di rumah Abi? Taib, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Kak Muhammad yang selalu ceria. Tentunya dalam program kita Kak Muhammad ya. Cerita Sunnah, ceria bersama. Ceria bersama Bintang Sunnah. Taib. Alhamdulillah juga anak-anakku sekalian yang di rumah yang semoga selalu soleh dan solehah. Pertama-tama kita bersyukur dulu Kak Muhammad ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir yang Maha Kuasa Kak Muhammad. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Pemberi rezeki telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan Kak Muhammad. Di antaranya adalah kita diberikan kekuasaan atau kuasa untuk bisa tersenyum, ya, bisa merasakan nikmatnya air yang kita minum. Tentunya air pun rezeki dari Allah Kak Muhammad ya. Itu semua patut kita syukuri. Dan banyak lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang haruslah untuk selalu kita syukuri Kak Muhammad ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh yang menjadi inspirasi bagi semua manusia Kak Muhammad seharusnya, dan menjadi teladan bagi kita juga Kak Muhammad. Dan beliaulah yang kisahnya akan kembali kita lanjutkan Kak Muhammad ya. Mungkin sudah terputus sekitar beberapa pekan Kak Muhammad ya. Masya Allah. Dari episode yang ketiga kalau tidak salah ya. Nah. Ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan Kak Muhammad dengan episode selanjutnya. Kemarin kalau tidak salah sampai di Bani Sa'ad Kak Muhammad ya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW terjadi pembelahan dada di usia beliau yang keempat tahun. Kemudian karena ibunda beliau Halimah As-Sa'diyah merasakan khawatir kalau akan terjadi bahaya kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau pun akhirnya sang Muhammad kecil dikembalikan kepada ibunda beliau di Mekah Al-Mukarramah, yaitu ibunda Aminah. Nah, dari sini Kak Muhammad kita lanjut ya. Jadi waktu itu anak-anakku sekalian dan Kak Muhammad yang berbahagia, jadi Nabi Muhammad SAW kecil ya dikembalikanlah ke pangkuan ibunya pada usia sekitar 4 tahun Kak Muhammad. Dan di usia 4 tahun ini Nabi akhirnya mendapatkan pengasuhan berikutnya, yaitu pengasuhan dari sang ibu yang sangat beliau cintai. Nah, selama itu sekitar 2 tahun Kak Muhammad beliau bersama ibunda beliau di
Mekah Al-Mukarramah. Kemudian pada usia beliau sekitar 6 tahun, sang ibu berinisiatif ingin bernostalgia atau mengingatkan kepada anaknya bahwasanya beliau memiliki seorang ayah yang meninggal di Yathrib. Yathrib itu Kak Muhammad adalah Madinah. Iya benar. Jadi anak-anak sekalian, Yathrib itu adalah nama kota Nabi atau kota Madinah sebelum hijrah. Nah, dinamakan dengan Yathrib. Karena banyaklah sejarahnya Kak Muhammad ya. Di antaranya adalah seringnya terjadi penyakit-penyakit di Yathrib ya Kak Muhammad ya. Oke, kemudian di Yathrib sang ayah yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib dimakamkan di sana. Di Yathrib Kak Muhammad. Jadi akhirnya ibunda beliau membawa beliau beserta budaknya atau pembantunya bernama Ummu Aiman, Maroka atau Ummu Aiman ikut dalam safar ini ke Yathrib. Nah, kemudian di Yathrib ternyata di sana ada keluarga Nabi SAW, keluarga ibunya dari Bani Najjar Kak Muhammad ya, dari Bani Najjar, dan beliau pun akhirnya menetap selama 1 bulan di Bani Najjar bersama sang ibu sambil mengunjungi juga makam sang ayah Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ketika 1 bulan berada di di Madinah, di Yathrib, tentunya Nabi SAW merasakan gembira, masya Allah, diajak jalan-jalan gitu Kak Muhammad ya. Dan Madinah kan kotanya beda juga dengan Makkah. Ya, agak sedikit hampir mirip dengan Bani Sa'ad lah. Jadi sambil mengulang kembali nostalgia masa kecil Nabi di Bani Sa'ad dibawa ke Madinah yang juga penuh dengan perkebunan Kak Muhammad ya. Ya, kemudian ketika waktu sudah selesai 1 bulan, akhirnya mereka pun hendak kembali ke kota Mekah lagi Kak Muhammad, kembali ke kota Mekah. Nah, di tengah perjalanan di sebuah daerah antara Mekah dengan Madinah yang bernama Abwa Kak Muhammad. Nah, di sana terjadilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang Maha Kuasa. Ibunda beliau Aminah wafat Kak Muhammad dikarenakan sakit, kemudian wafat di kota Abwa tersebut. Nah, akhirnya Rasulullah SAW kecil pun Nabi Muhammad kecil pun SAW dalam keadaan yatim piatu Kak Muhammad. Wafat ayahnya sebelum beliau lahir, kemudian di usia yang 6 tahun beliau pun ditinggal ibunya dalam keadaan safar Kak Muhammad. Akhirnya safar itu beliau pulang ke Mekah dalam keadaan sudah tidak punya ibu lagi. Nah, mendengar berita tersebut, kakek yang tercinta Abdul Muttalib itu semakin sayang Kak Muhammad. Dia tunggu terus kapan pulang sang cucuku ini. Begitu datang Nabi Muhammad kecil, akhirnya disambut dengan gembira oleh sang kakek. Tentunya dengan penuh haru Kak Muhammad ya, dengan penuh rasa simpati yang Masya Allah. Ini anak usia masih 6 tahun tapi diberikan ujian yang Masya Allah gitu. Tapi karena melihat ketegaran wajah Nabi SAW yang tentunya kita sudah ceritakan kemarin, hatinya dibelah. Jadi perasaan marah, perasaan dongkol yang itu berasal dari syaitan itu sudah Allah buang. Akhirnya membuat teduh kembali hati kakeknya. Oh, anak ini luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kecil pun mendapatkan kedudukan yang mulia di tengah keluarga Bani Abdul Muttalib. Sampai-sampai Kak Muhammad pada saat itu ada sebuah tempat duduknya di di perkumpulan Bani Abdul Muttalib, yang mana tempat itu tidak ada yang berani duduk di situ Kak Muhammad, karena itu adalah tempat, kalau kata orang, tempat keramat ya, tempat si kakek di situ ya. Hanya khusus untuk kakeknya Abdul Muttalib, anaknya pun nggak ada yang berani. Jadi kalau ada anaknya, cucunya yang mau ke situ, tuh bakal ditahan tuh. Ini punya kai gitu ya, tidak boleh didudukin ya Muhammad ya. Tapi ternyata begitu Nabi Muhammad SAW bermain di situ, awalnya hendak dicegah oleh paman-paman beliau, lalu ditahan oleh Abdul Muttalib. Jangan katanya, biarkan dia. Artinya saking cintanya sang kakek kepada Nabi SAW, seluruh cinta, kasih sayang, perhatian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan melebihi anak-anaknya sendiri. Tapi Kak Muhammad, itu tidak sampai di situ saja. Pada usia 8 tahun, jadi 2 tahun kebersamaan Nabi bersama kakeknya, mendapatkan curahan kasih sayang, dan di usia 8 tahun kurang lebih, ternyata Allah pun berkehendak lagi Kak Muhammad. Sang kakek yang tadi sangat menyayangi beliau, akhirnya dipanggil oleh Allah, wafat juga Kak Muhammad. Tapi sebelum wafat, sang kakek berwasiat bahwasanya pengasuhan Muhammad kecil ini, SAW, akan diberikan kepada saudara ayah dan si ibunya, saudara kandung bapaknya, yaitu
Abu Thalib Kak Muhammad. Nah, jadi beberapa saudara ayahnya itu bukan saudara seayah seibu ya, tapi saudara seayah. Nah, Abu Thalib ini saudara seayah dan seibu juga. Maka ya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib lah yang menjadi bapak asuh Nabi SAW yang baru. Sampai akhirnya Rasul diangkat, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Kak Muhammad. Ya mungkin sampai di sini Kak Muhammad. Masya Allah. Nah adik-adik, seru sekali kan ceritanya dari mulai Nabi melakukan safar atau perjalanan bersama ibunya mengunjungi makam daripada ayah beliau, lalu hingga wafatnya ibu beliau di dalam tengah perjalanan pulang Abi. Ya, tengah perjalanan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar penjelasan dari cerita sunnah kali ini, kita saksikan dulu para santri Pondok Abu Bakar yang akan membacakan hadis. Nah teman-teman, kali ini kita akan membacakan hadis Arba'in Nawawi tentang bab niat. Nah teman-teman, hadis ini dibacakan oleh teman-teman Pondok Abu Bakar. Innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih Faman kana tijaratuhu lidunya yusibuha awin ratin yanjuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah Abi, Siap. kira-kira apa dari kesimpulan dari cerita yang Abi sampaikan tadi kepada adik-adik kita di rumah dan anak? Baik Kak Muhammad, yang berbahagia dan anak-anak sekalian yang semoga soleh dan solehah di rumah, yang juga selalu berbahagia insya Allah. Kesimpulan yang akan kita ambil pada hari ini Kak Muhammad adalah kita perhatikan tadi ya, di usia Nabi 4 tahun bersama ibunya, selama 2 tahun ditinggal lagi oleh ibunya. Kemudian di usia yang 6 tahun dirawat oleh sang kakek, di usia 8 tahun, yaitu 2 tahun juga, Nabi pun ditinggal oleh kakeknya lagi. Nah, jadi kalau kita perhatikan Kak Muhammad, 4 tahun Nabi SAW berbahagia di Bani Sa'ad. Gembira. Kemudian bertambah gembira lagi ketika dikembalikan ke sang ibu. Sampai usia 6 tahun. Berarti 4 tahun gembira, 2 tahun kemudian lebih gembira lagi Kak Muhammad. Setelah itu, kemudian Allah SWT berikan ujian lagi kepada Nabi, yaitu ibunya wafat. Tentunya bersedih Kak Muhammad. Kemudian setelah bersedih, diasuh lagi oleh sang kakek, mendapatkan kebahagiaan lagi selama 2 tahun. Kemudian sampailah meninggal sang kakek lagi. Lalulah dilausi oleh pamannya. Nah, jadi kalau kita perhatikan Kak Muhammad, itulah kehidupan Kak Muhammad ya. Jadi kesimpulannya adalah inilah kehidupan. Anakku sekalian, terkadang kita akan merasakan kegembiraan hati, kebahagiaan yang Masya Allah, saking mungkin gembiranya, kita suka lupa Kak Muhammad ya, suka lalai bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah. Kemudian juga kan kadang ada sesi lagi kehidupan kita yang lain, yaitu sesi kehidupan yang bersedih Kak Muhammad. Dalam kondisi mungkin gundah gulana atau mungkin dalam keadaan kita terpukul yang sangat Kak Muhammad dengan ujian yang bertubi-tubi. Tapi kenapa Kak Muhammad? Kalau kita perhatikan, di sanalah kebaikan bagi kaum muslimin, bagi orang yang beriman. Ketika kebahagiaan tersebut dia bersyukur Kak Muhammad, tidak membuat dia lupa. Kemudian ketika mendapatkan musibah, dia tetap bersabar dan tidak lupa diri. Maksudnya lupa diri apa? Dia lupa bahwasanya dia memiliki Allah yang maha berkuasa atas dia. Nah, di sini Kak Muhammad kita ambil pelajaran. Kita sebagai manusia yang beriman, sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus siap dengan ujian Allah ini Kak Muhammad. Ujian kebahagiaan kah? Ataukah ujian keburukan? Ujian ketidakenakan Kak Muhammad. Dan Nabi SAW ajarkan, kita harus senantiasa mengucapkan pujian kepada Allah dalam setiap kondisi. Ketika kita diberi kebaikan, kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan ketika kita diberikan hal-hal yang mungkin membuat kita tidak suka Kak Muhammad, kita ucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Jadi ternyata Kak Muhammad, dalam kondisi apapun, maka hendaklah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Entah memuji dalam keadaan kita bersyukur hati kita, ataukah kita memuji dalam keadaan kita bersabar dengan ujian yang Allah berikan.
Nah, begitu Kak Muhammad. Intinya kesimpulannya adalah selalulah kita memuji Allah, bersyukur atau bersabar Kak Muhammad. Baik, barakallahu fiik. Nah, Abi terima kasih atas apa yang telah disampaikan kepada Ana dan adik-adik kita di rumah. Nah, adik-adik, itu kesimpulan pada cerita sunnah kali ini. Kita diharapkan untuk menjadi seorang anak yang sabar, Abi tentunya. Iya. Nah, dengan datangnya kebahagiaan, datangnya kesenangan, datangnya segala hal yang membuat hati kita bergembira dengan itu, maka itu patut kita syukuri. Lalu ketika kita ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan kesedihan, dengan sakitnya hati, maka itu juga patut kita syukuri. Karena itu semuanya datangnya dari Allah. Dan mungkin karena kesedihan itu akan menambah derajat kita kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja dalam cerita sunnah kali ini yang dapat kami sampaikan. Anak Kak Muhammad dan Abi kita, Abi Abu Azam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan mempertemukan kita pada kesempatan cerita sunnah yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.